Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari orang keji itu, jadi dia melemparkannya ke Yuan Gaohan. Yuan Gaohan melihatnya beberapa kali, tetapi dia sepertinya tidak tertarik padanya. Dibandingkan dengan ini, Yunxiao memiliki terlalu banyak hal tentang artefak seni dan mistik yang menarik baginya. Wajah Ping Yingyi menunjukkan ekspresi aneh dan dia tergagap. Bukan apa-apa, itu hanya orang giok kecil, ini hanya menyenangkan. Oh, Yunxiao memberikan, oh, santai, lalu menyimpannya dan berkata, ini sangat menyenangkan, pinjamkan kepada saya selama 70 atau 80 tahun. Ping Yingyi menyeka keringatnya dan buru-buru berkata, Tuan Muda Yun, sejujurnya, benda itu adalah patung suci warisan dari Sekte Kalajengking Surgawi, yang digunakan untuk mewariskan seni bela diri dan metode kultivasi. Teknik bela diri yang saya pelajari disebut tinju hati guntur, dan itu diturunkan dari gajah suci ini. Beberapa teknik seni bela diri terlalu kuat dan tidak dapat dicatat dalam buku melalui kata-kata biasa, juga tidak dapat dicetak dalam slip jade dengan rasa spiritual. Mereka direkam melalui beberapa materi khusus, misalnya, teknik ilahi alam besar yang telah dipelajari Yunxiao hanya dapat diwariskan di tablet alam ilahi dan tidak dapat ada di dunia. Saya mengerti, saya tidak berguna untuk benda itu. Yunxiao melemparkan patung giok kembali ke Ping Yingyi. Dia telah melihat tinju Thunderhead yang dia gunakan sebelumnya, itu sangat kuat di mata prajurit biasa, tetapi itu bukan apa-apa baginya. Ping Yingyi tertegun sejenak, hal yang paling berharga di matanya telah diabaikan. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Yunxiao mengabaikannya dan duduk bersila untuk bermeditasi. Mata Ping Yingyi bersinar dengan sedikit keganasan, ekspresinya gelap dan tidak pasti. Keberanian Yunxiao di luar dugaannya, karena dia berani bermeditasi dan berkultivasi di depannya tanpa peringatan apapun. Baik dia dan Sang Guan Yuyin memiliki ekspresi serius di wajah mereka, mereka bertukar pandang, dan Sang Guan Yuyin menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah. Menahan keinginan untuk menamparkan Yunxiao sampai mati, Ping Yingyi terbang ratusan meter jauhnya dengan Sang Guan Yuyin sebelum duduk dan berkultivasi. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Yunxiao. Yunxiao memasuki tablet alam ilahi dan mengambil kembali pria kecil itu, yang bukan emas atau giok, dari Yuan Gaohan. Setelah melihatnya sebentar, dia menyuntikkan indera ilahi ke dalamnya dan mempelajarinya dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa itu memang aneh. Meskipun orang kecil ini tidak memiliki wajah, itu disempurnakan untuk sepenuhnya meniru struktur tubuh manusia, 5 organ dalam, 6 organ berongga, dan ratusan meridian luar biasa semuanya hadir. Teknik pemurnian semacam ini jelas merupakan karya alkemis tingkat 9, dan tidak ada alkemis di bawah tingkat 9 yang dapat memiliki kontrol yang begitu indah. Indera spiritualnya mengikuti meridian orang kecil itu dan terus memanjang ke bawah, akhirnya memasuki dantiannya, namun, tiba-tiba mengencang dan menemukan kilatan cahaya keemasan, begitu luas sehingga tidak bisa dilihat. Aneh, Yunxiao bergumam pada dirinya sendiri, lalu berubah menjadi bentuk manusianya dan muncul di dantian pria kecil itu, di mana dia mulai mencari-cari. Tiba-tiba, cahaya keemasan di seluruh ruang menjadi gelap dan menjadi sangat kusam. Gumpalan azureki mulai muncul, yang berubah menjadi petir yang berkedip tanpa henti di dalamnya. Petir yang sangat kuat, mungkinkah orang kecil ini mengandung esensi kayu? Yunxiao terkejut, petir awalnya diubah dari ki kayu kedua, dan King kecil telah melalui puluhan ribu tahun, dan itu hanya diubah dengan bantuan kekuatan kapal Nuh, yang sangat dekat dengan kekuatan asalnya. Jika mereka ditangkap dan disempurnakan menjadi ki kayu Yi, mereka akan sama dengan bumi yang bernapas, api Phoenix sejati, dan angin astral yang pernah dilalui. Dia melihat kilat yang berkedip di sekitarnya dengan heran. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dari langit dan mendarat langsung ke bentuk jiwanya, membersihkan lautan kesadarannya. Altar spiritual dan lautan kesadaran yang awalnya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan kilat dan guntur, meledakkan semua pikiran yang mengganggu. Seluruh altar spiritual benar-benar bermandikan hujan petir.
Tubuh Yun Xiao bergetar, dan dia segera merasakan mantra yang secara paksa terpatri ke dalam pikirannya di bawah pemboman Thunderbolt. Dia segera memfokuskan pikirannya dan membiarkan petir mendatangkan malapetaka di altar spiritualnya saat dia diam-diam memahaminya. Di dunia luar, hanya beberapa napas waktu telah berlalu, tetapi di altar spiritual dan lautan kesadaran, seolah-olah beberapa jam telah berlalu, kekuatan guntur dan kilat juga berangsur-angsur melemah. Dan Tian orang mungil itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, cahaya keemasan naik lagi, tetapi tidak lagi setajam sebelumnya, sebaliknya, itu lembut. Bentuk manusia Yun Xiao menghilang dari pria kecil itu dan mengembun dalam tablet alam ilahi, ekspresi bijaksana di wajahnya. Ketika dia berada di dalamnya barusan, dia memang telah menerima teknik kultivasi yang aneh. Teknik kultivasi ini tidak memiliki nama, tetapi itu adalah teknik gerakan yang mencapai efek teleportasi melalui kekuatan petir. Jika dibudidayakan secara ekstrim, seseorang bahkan bisa meredam tubuhnya menjadi tubuh petir, berubah menjadi petir seperti hijau kecil. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa seseorang harus memiliki bantuan dari elemen petir atau ki kayu kedua, atau efeknya akan minimal. Hasilnya juga terkait dengan kekuatan elemen pendukung dan bakat sendiri. Menurut efek dari teknik kultivasi ini, memang agak tidak normal untuk mengolah tubuh menjadi tubuh petir, tapi, itu adalah kekuatan setelah dia menguasainya, dan itu sedikit tidak berguna bagi Yun Xiao sekarang, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk waktu yang singkat. Lupakan saja, kita akan membicarakannya ketika kita menemukan lebih banyak petir di masa depan. Memang ada beberapa ki kayu yi di tablet alam ilahi, yang merupakan beberapa fragmen tubuh asli King kecil yang saya ambil, namun, itu perlu digunakan untuk memperbaiki tablet alam ilahi, jadi tidak boleh digunakan. Dia menghela nafas dan berhenti memikirkannya. Memperbaiki tablet alam ilahi adalah prioritas utama saat ini. Saat ini, Yuan Gaohan sedang menggunakan api ilahi Phoenix untuk meredam bintang dingin langit utara besi. Meskipun Yun Xiao telah mengajarinya sebagian dari kekuatan aturan di prasasti, masih sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Namun, kekuatan api ilahi mengejutkannya, dan dia juga sangat gembira, menikmati perasaan mengendalikan api tingkat ke-10. Gu Yuesheng, di sisi lain, telah dipaksa untuk meningkatkan resep alkimia kamar dagang awan ungu. Dengan pengetahuannya sebagai alkemis tingkat ke-7, tidak sulit baginya untuk melakukannya, dan dia bisa meminta bantuan Yuan Gaohan jika dia memiliki pertanyaan. Yuan Gaohan juga dengan senang hati menjawab. Dia sangat menghargai Gu Yuesheng. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali kritis, dan dia menjelaskannya dengan sangat rinci, yang sangat menguntungkan Gu Yuesheng. Yun Xiao berdiri di udara dan menyulap teknik ilahi alam besar di depannya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menyempurnakan tablet alam ilahi sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menuangkan ki roh sebanyak mungkin ke dalamnya dan menggunakan kekuatan penyembuhan tablet alam ilahi itu sendiri untuk membiarkannya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi kecepatannya sangat lambat sehingga sedikit mengkhawatirkan. Jutaan batu primordial kelas menengah yang dia dapatkan dari Ping Yingyi semuanya habis sekaligus. Itu seperti secangkir air di gerobak kayu bakar yang terbakar, dan ki spiritual di seluruh prasasti tidak meningkat sama sekali. Mengapa kita tidak kembali ke Yanwu setelah konferensi seni bela diri dan seni bela diri dari Serikat Pedagang? Dengan ki roh yang melimpah di sana, itu tidak lebih lemah dari 7 negara adidaya, jadi itu harus menjadi cara tercepat untuk memperbaiki tablet alam ilahi. Yun Xiao menyingkirkan pikirannya dan dengan lembut menunjuk ke cahaya di tangannya. Kemudian, sebuah baju besi muncul dari tubuhnya, memancarkan cahaya gelap. Permukaan baju besi terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan tidak ada fluktuasi energi roh kecuali cahaya hitam. Mari kita perbaiki benda ini dulu. Ini akan memberi kita lebih banyak kepastian ketika kita melawan Zhang Linghua besok, seorang pemimpin sekte. Bahkan jika dia adalah kaisar bela diri setengah langkah, kurang lebih akan memiliki kartu truf. Akan menjadi lelucon besar jika kita mati di saat kecerobohan. Dia terus merapal mantra ke baju besi langit iblis. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit baginya untuk memperbaiki persenjataan tingkat ke-9. Selain itu, baju besi langit iblis masih kekurangan hal yang paling penting. Yun Xiao melihat ke tanah. Di tanah yang tenang, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan eksternal melonjak. Meskipun ditekan di bawah tanah, itu tidak ada habisnya dan sulit untuk dihancurkan.
Apakah kita benar-benar akan menggunakan kekuatan itu? Dia merenung sejenak, dan dengan teriakan ringan, retakan muncul di tanah di bawah, massa gas hitam melonjak dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, setengah dari tanah diwarnai dengan tinta hitam tebal. Kamu berani begitu sombong di wilayahku. Yun Xiao mendengus dingin saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan menunjuk jari, angin kencang tiba-tiba muncul di langit di atas tanah, ki iblis yang mengerikan segera dihentikan menyebar, dan berkumpul di tengah di bawah angin. Ini adalah serangan yang digunakan iblis besar ketika mereka melarikan diri di luar angkasa, selama iblis ki tidak mati, itu hanya bisa ditekan di bawah tablet alam ilahi oleh kekuatan elemennya, begitu ada celah, ia akan melarikan diri seolah-olah memiliki roh. Ini pertama kalinya saya menggunakan ki iblis untuk menyempurnakan baju besi iblis. Yun Xiao terkekeh beberapa kali, lalu melemparkan baju besi langit iblis ke aura iblis yang mengerikan, di mana ia segera bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan, armor langit iblis tampak hidup dalam sekejap, mengambang di laut iblis. Saat Yun Xiao terus merapal mantra, energi iblis yang mengerikan mulai mengalir ke baju besi dengan kecepatan yang sangat cepat. Yun Xiao mengerutkan kening, armor itu tampaknya memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, dan selama ada cukup energi iblis, itu bisa terlahir kembali. Dia secara bertahap memperlambat gerakan mantra di tangannya, tetapi kecepatan penyerapan baju besi iblis tidak berubah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, semua ki iblis di tanah telah diserap olehnya, tidak meninggalkan jejak. Setelah baju besi langit iblis menyerap semua ki iblis, itu melepaskan tekanan yang sangat kuat, seluruh ruang mulai bergetar karena keberadaannya. Wajah Yun Xiao berkedip. Dia bisa dengan jelas merasakan tanda yang dia tinggalkan di baju besi itu berangsur-angsur menghilang, seolah-olah baju besi itu memiliki semangatnya sendiri, dan ingin menghapus jejak penyempurnaannya. Tidak sopan. Kamu masih berani menimbulkan masalah di tablet alam ilahiku. Yun Xiao perlahan mengangkat tangannya, mereka tampak membeku di udara, tetapi dalam sekejap, mereka berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya aneh muncul di telapak tangannya, secara bertahap mengembun menjadi 3 karakter seperti kecebong emas yang berkedip-kedip terus-menerus. Saat ketiga simbol muncul, ruang itu segera stabil. Armor langit iblis sepertinya telah merasakan sesuatu, dan segera berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri ke kejauhan. Yun Xiao terkekeh dan berkata dengan lembut, sangat dekat, namun begitu jauh. Sosoknya menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di depan baju besi langit iblis, 3 karakter seperti kecebong emas di tangannya ditekan ke udara. Segel Raja Ming, ki iblis yang melonjak dari baju besi langit iblis langsung dibubarkan oleh 3 kitab suci kuno, seluruh baju besi memancarkan cahaya keemasan terang dan berhenti di udara, tidak lagi terasa seperti akan mengamuk. Hubungan yang tersisa antara Yun Xiao dan baju besi itu masih seperti benang sutra, menjulang dan akan putus kapan saja. Armor ini memang aneh, saya bahkan tidak berani memakainya lagi, lebih aman untuk memurnikanmu lagi. Yun Xiao memanggil api ilahinya dan membakar baju besi langit iblis. Setelah baju besi itu terkena segel, itu berhenti sepenuhnya dan membiarkan api ilahi menyala dan memperbaikinya. Tidak ada yang aneh yang terjadi padanya, dan segera muncul di depan Yun Xiao seolah-olah telah diperbarui. Suara naga iblis tiba-tiba terdengar, saya pikir lebih baik tidak menggunakan baju besi ini, rasanya aneh. Yun Xiao menatap baju besi itu sebentar, lalu berkata dengan suara serius, itu hanya persenjataan mendalam tingkat ke-9, saya tidak percaya bahwa itu bisa meningkirbalikkan langit. Dia menunjuk dengan jarinya dan baju besi itu segera berubah menjadi sinar cahaya dan diserap ke dalam tubuhnya. Dia menuangkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa dan hanya merasa nyaman ketika dia tidak menemukan masalah. Dia segera berdiri di udara dan mulai menyesuaikan konsumsinya sendiri. Segera, dia mendengar panggilan Ping Yingyi, dan tubuhnya yang berubah menghilang dari tablet alam ilahi dan kembali ke tubuh aslinya. Ketika Yun Xiao membuka matanya, dia melihat bahwa Ping Yingyi dan Sang Guan Yuyin menjadi tidak sabar. Proses pemurnian ini memakan waktu sehari semalam, itu sudah hari ketiga, pertempuran untuk menentukan 10 besar. Yun Xiao memikirkan Mei Dong, dia bertanya-tanya hasil seperti apa yang telah dicapai gadis kecil itu, tetapi itu tidak lagi penting. Di bawah cahaya pagi, sekte biduk tampak sedikit gelap. Segera, cuaca akan berubah.
Yun Xiao tiba-tiba merasakan kebanggaan di dadanya, dan dia melolong panjang yang membubung ke langit. Kekuatan Grandmaster bela diri bintang 5 meledak pada saat ini dan langsung naik ke puncak. Dia terjebak di kemacetan untuk waktu yang lama dan tidak bisa menerobos. Ping Yingyi dan Sang Guan Yuyin bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain, meskipun Yun Xiao hanya memancarkan kekuatan Grandmaster bela diri bintang 5, yang jauh lebih rendah dari mereka. Untuk beberapa alasan, mereka merasakan ketidakberdayaan yang sulit ditolak. Saya berharap Tuan Muda Yun sukses hari ini. Ping Yingyi memaksakan senyum dan berkata. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga segera berubah menjadi 3 berkas cahaya dan menuju ke dasar Sekte Biduk. Tempat ini sudah berada dalam formasi pelindung gunung. Setiap seniman bela diri yang masuk telah lulus pemeriksaan. Dari waktu ke waktu, akan ada kilatan cahaya. Mereka semua terbang untuk menonton kompetisi di hari terakhir. Untuk menghindari masalah, Yun Xiao dan 2 lainnya mendarat dari kejauhan dan berjalan. Kompetisi antar sekte diadakan di gunung terbesar Sekte Biduk. 10 arena besar dipasang di puncak gunung seperti bidak catur, dan 9 arena semuanya dibangun dengan bahan tingkat keempat, berlian dan giok. Dikatakan bahwa Sekte Kalajengking Utara telah ada sejak berdirinya sekte, dan itu dianggap sebagai sekte kelas atas, megah, dan bermutu tinggi di seluruh alam seni bela diri surgawi. Bahkan jika itu adalah bahan grade 4, dalam ribuan tahun angin dan hujan, itu juga telah rusak berkali-kali dan diperbaiki berkali-kali. Berbagai jejak perbaikan di atasnya sudah cukup untuk membuktikan sejarah kuat Sekte Kalajengking Utara. Di bawah tata letak 9 naga yang mengelilingi mutiara, cincin persegi terbesar di tengah terbuat dari batu terbang berkilau kelas 6, yang membuat orang tersentak takjub dan bahkan iri. Meskipun batu terbang jadeite dianggap sebagai bahan kelas 2 dalam tingkat ke-6, itu cukup untuk melemparkan puluhan ribu persenjataan tingkat 6. Keterampilan semacam ini, bahkan 7 kekuatan super tidak memilikinya. Untungnya, batu terbang jadeite ini hanyalah item kelas 6, dan penggunaannya terbatas. Kalau tidak, itu pasti tidak akan bisa bertahan lama. Beberapa sekte kecil yang mengintip tidak memiliki kekuatan, dan kekuatan super tidak peduli tentang itu, jadi mereka tidak memiliki wajah untuk merebutnya. Inilah sebabnya mengapa panggung besar yang terbuat dari batu terbang batu giok ini telah dilestarikan hingga hari ini. Di depan ring, ada platform pengamatan indah yang melayang di udara. Panggungnya tidak besar, warnanya putih giok dan berbentuk kipas setengah lingkaran. Tampaknya mampu menampung kurang dari 100 orang. Jelas bahwa hanya mereka yang telah mencapai status tertentu yang memenuhi syarat untuk naik. 2 murid peringkat Kaisar bela diri dari Sekte Bitung berjaga di kedua sisi platform pengamatan untuk mencegah orang yang tidak berwenang masuk. Sejumlah besar pembudidaya telah lama terjepit di bawah, ramai dengan diskusi. Semua jenis ekspresi cabul muncul di wajah semua orang. Air liur beterbangan kemana-mana, masing-masing membual. Hei, saudara burung pegar, kenapa kamu memegang topi hijau di depanku sepanjang hari? Sejujurnya, saudara Haonan, saya melihat istri saudara laki-laki berselingkuh beberapa hari yang lalu. Apakah menurut Anda saya harus memberitahunya? Ada hal seperti itu, tentu saja saya harus mengatakannya. Namun, Ying Luo, sebagai saudara, benar-benar tidak baik bagimu untuk bertanya. Kalau tidak, kakakmu akan kehilangan muka. Ya, itu sebabnya saya menggantung topi hijau di depannya sepanjang hari, berharap dia akan mengerti apa yang saya maksud. Ada juga beberapa orang yang telah memasang taruhan pada 10 besar orang paling populer dan 3 orang paling populer. Yun Xiao mendengarkan sebentar dan menemukan bahwa 3 kandidat teratas pada dasarnya adalah Cheng Yu dan Si Kaisan, yang pada dasarnya dijamin berada di 2 besar. Adapun kandidat ketiga, orang-orang memiliki pendapat yang berbeda, dan hanya sedikit orang yang memanggilnya Mei Dong Er. Dia tidak melihat Shou Wei di kerumunan, dia mungkin telah turun gunung, dia bahkan tidak melihat kelompok Luo Xinran, jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan kelompok orang itu. Yun Xiao mengamati semua orang dengan indera ilahinya, tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan tinggi, dan dia tahu bahwa hanya ada beberapa kaisar bela diri di antara mereka, jadi dia merasa tidak ada masalah. Dalam hal ini, cadangan yang diatur oleh Tan Dijun harus berada di platform tampilan. Dia melihat ke atas dan melihat seberkas cahaya terbang melintasi langit dan mendarat di peron. 2 sosok berjalan keluar dari cahaya,
keduanya terbungkus jubah hitam. Dua murid kaisar bela diri yang berjaga-jaga buru-buru melangkah maju, pria berjubah hitam yang memimpin mengeluarkan token dan melambaikannya, kedua murid itu segera mundur kaget, membungkuk, dan berkata dengan hormat, "Penatua Sima." Pria berjubah hitam itu berjalan langsung ke salah satu kursi dan duduk, orang di belakangnya berdiri di sebelah kirinya, keduanya ditutupi jubah hitam, sehingga wajah mereka tidak bisa terlihat jelas. Secara alami tidak ada kekurangan orang-orang yang ikut campur di bawah, dan mereka semua mengirimkan indera ilahi mereka, tetapi mereka semua diblokir oleh kekuatan tak terlihat, mereka tahu bahwa kekuatan mereka jauh dari pihak lain, jadi mereka mundur dalam menghadapi kesulitan. Namun, salah satu indera melewati pertahanan dengan sangat cepat dan melewati mereka berdua, segera menarik perhatian mereka, mata Penatua Sima langsung beralih ke arah Yun Xiao, dua lampu terang berkedip-kedip di jubah hitamnya, tetapi dia tidak bisa mengunci siapa itu dari kerumunan. "Ada seorang ahli di bawah sana," katanya. Pria berjubah hitam di belakangnya membungkuk sedikit dan berbisik di telinga Penatua Sima, segera, mata Penatua Sima menyipit lagi, kali ini, dia menatap lurus ke arah Yun Xiao, seolah-olah dia ingin melihatnya. Indera ilahi barusan adalah milik Yun Xiao, dan dia telah memastikan bahwa pria berjubah hitam di belakangnya adalah Luo Xinran. Kelompok orang ini seharusnya datang untuk harta karun. Dia mendengar dari Zhou Wei bahwa mereka semua adalah pembudidaya keliling, dan dia tidak tahu mengapa mereka dibawa oleh Penatua Sima. Dan pada saat ini, Luo Xin berlari pasti memberitahu Sima Feng identitasnya. Itulah sebabnya mata tajam Sima Feng tertuju padanya. Dia mendengus dan sedikit memutar teknik ilahi ekspansi besar, segera menjentikkan indera spiritual dari tubuhnya, itu tidak lagi bisa memasuki radius 5 meter di sekitarnya. Murid Sima Feng menyempit, dia meraih sandaran tangan kursinya dengan tangan kanannya dan membuat tanda cakar yang dalam di sandaran tangan kepala harimau, yang terbuat dari bahan alkimia bermutu tinggi, lingkaran energi primordial samar beriak dari tangan kanannya, itu cukup untuk menunjukkan betapa terkejutnya dia saat ini. Meskipun mata Sima Feng tertuju pada Yun Xiao, pria itu baik-baik saja dan tampak acuh tak acuh dan malas, namun, itu membuat Ping Yingyi dan Sangguan Yuyin, yang berada di belakangnya, merasa tidak nyaman. "Tuan Muda Yun, apakah tetua berjubah hitam mengenalmu?" Ping Yingyi bertanya dengan suara rendah. Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Ya, pria di belakangnya adalah pria kurus yang menyerang kita malam itu, namanya Luo Xinran, saya memukulinya malam itu." "Ah, itu mereka." Baik Ping Yingyi dan Sangguan Yuyin mengungkapkan ekspresi kesal. Awalnya, mereka telah melalui banyak kesulitan untuk menyelinap ke Sekte Biduk. Jika mereka tidak bertemu dengan kelompok holigan kasar itu, mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka, tapi sekali lagi, jika dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan bisa menemukan rahasia peta harta karun, dan perjalanan ini akan. Memikirkan hal ini, mereka berdua sedikit tenang, namun, matanya masih dipenuhi dengan kekejaman. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan menemukan Luo Xinran dan membalas dendam. Yun Xiao mengabaikan tatapan Sima Feng, dia tidak takut mengekspos kekuatannya, karena dia akan segera membunuh Zhang Linghua, seluruh kota akan mengetahuinya dalam beberapa jam, jadi tidak masalah jika dia sedikit sombong sekarang. Segera, sinar cahaya mulai terbang dari langit. Satu demi satu, orang-orang yang berani terbang dengan arogan ini semuanya adalah orang-orang berstatus, dan mereka langsung bergegas ke platform tampilan. Kebanyakan dari mereka adalah tetua sekte biduk dan master sekte dari beberapa sekte kecil. Mereka semua akrab satu sama lain dan terus-menerus saling menyapa, mencoba untuk lebih dekat. Selain itu, mereka sangat menyadari kursi di platform pengamatan, di mana mereka harus duduk dan di mana mereka tidak bisa duduk, ada tingkat kekuatan yang sangat ketat. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di platform tampilan, mengejutkan Yun Xiao. Pria yang memimpin adalah Penatua Lu, yang telah menjaga gerbang sebelumnya, diikuti oleh dua murid kaisar bela diri, salah satunya adalah pria parubaya berbaju kuning yang telah dibunuh oleh Yun Xiao dengan satu gerakan. Tidak hanya mereka terlihat persis sama, tetapi basis kultivasi mereka juga merupakan kaisar bela diri bintang 1. Teknik simulasi transformasi. Yun Xiao bertanya dengan heran, apa? Petik 2. Teknik simulasi transformasi juga merupakan teknik rahasia, dan itu sangat mistis. Jika Yun Xiao tidak membunuh pria parubaya berjubah kuning itu sendiri,
dia tidak akan bisa membedakannya dengan inspeksi biasa. Setelah pemeriksaan yang cermat, Yun Xiao menemukan sesuatu yang aneh. Pria parubaya berbaju kuning itu tampak terlalu biasa, dan wajahnya tidak memiliki kesombongan dan superioritas yang dimiliki tubuh aslinya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat di wajah setiap murid sekte biduk. Namun, wajah pria parubaya berjubah kuning itu tenang dan mantap. Ketika dia melihat berita seekor anjing yang dibunuh hari ini, dia menangis dan merasa tertekan sepanjang hari. Seekor anjing yang telah tinggal bersama seorang tunawisma ditahan oleh 2 petugas polisi dan kemudian dipukuli sampai mati. Pria tunawisma itu duduk dalam posisi layu, menyaksikan polisi membunuh temannya. Di depannya, hanya ada ketidakberdayaan di matanya. Satu-satunya hal yang mampu dilakukan oleh para tunawisma adalah memegangnya dan tidak melepaskannya. Tubuh anjing, di sisi lain, selalu menghadap pemiliknya. Tai benar-benar menangis dan menyerukan semua orang untuk memboikot makan daging anjing. Yun Xiao yakin bahwa pria ini pasti simulasi transformasi Tan Dijun. Kali ini, dia telah membatalkan semua pengamatannya sebelumnya, karena Tan Dijun memiliki teknik transformasi dan simulasi yang brilian. Sangat mungkin ada beberapa orang kuat yang bersembunyi di antara prajurit yang tampaknya kasual ini. Dia harus lebih berhati-hati. Dia berpikir, ketika saya membunuh Zhang Linghua, saya harus memiliki beberapa metode penyelamatan jiwa. Tan Dijun tidak dapat diandalkan, jadi saya harus memiliki semuanya di bawah kendali saya. Penatua Lu menyapa orang-orang yang datang sebelumnya, lalu berjalan ke ujung aula dan duduk. Tan Dijun dan murid lain berdiri di belakangnya dengan hati-hati. Mereka tidak terlihat aneh sama sekali. Dilihat dari situasinya, Tetua Lu ini pasti salah satu dari 6 tetua yang diikat Tan Dijun, namun, kekuatannya terbatas, hanya pada level Supreme Bela Diri Bintang 1. Akhirnya, sosok yang dikenalnya itu muncul di hadapan Yun Xiao. Setelah seberkas cahaya jatuh, Mei Dong muncul, berdiri di belakang seorang wanita tua. Jubah brokat panjang wanita tua itu memiliki 2 bangau yang disulam di atasnya, dan mereka saling mengejar. Setelah dia menyapa semua orang satu persatu, dia menemukan tempat duduk di tengah barisan depan dan duduk. Dari posisinya seharusnya relatif tinggi di antara banyak tetua. Mei Dong, di sisi lain, mengenakan gaun kupu-kupu hijau merak, yang menonjolkan wajahnya yang cantik. Meskipun dia bukan kecantikan mutlak, dia masih menarik perhatian semua orang. Yun Xiao bisa mendengar banyak orang di sekitarnya meneteskan air liur, namun, wajah Mei Dong, tanpa ekspresi. Sebaliknya, tatapannya jatuh di bawah platform pengamatan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu di tengah kerumunan. Matanya dipenuhi dengan kesepian. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Yun Xiao, dan dia terkejut. Kemudian, dia tampak sangat gembira, dan matanya bersinar dengan senyum langka. Jika tuannya He Yanrong tidak ada di sini, dia akan meneriakkannya. Yun Xiao tersenyum dan memberi isyarat padanya. Dong, kamu kenal orang itu? Gerakan Mei Dong, segera diperhatikan oleh He Yanrong. Dia mengerutkan kening dan menatap Yun Xiao saat dia berkata dengan heran, "Yi, siapa anak itu? Dia seumuran denganmu, tapi dia memiliki kultivasi Grandmaster Bela Diri Bintang 5 Puncak." Nada suaranya mengungkapkan jejak keterkejutan. Bakat Mei Dong, sudah tak terhitung di seluruh sekte biduk, dan sulit untuk menemukan orang kedua. Dia tidak menyangka akan menemukan junior yang begitu berbakat. Ketika Mei Dong, mendengar pertanyaan He Yanrong, dia segera menjadi gugup dan buru-buru berkata, "Ya, ini adalah orang yang menyelamatkanku di gunung belakang hari itu." "Apa?" He Yanrong terkejut dan hampir melompat. Setelah Mei Dong, kembali hari itu, dia memberitahu dia Yanrong tentang apa yang terjadi di gunung belakang secara rinci. Namun, Yin Yan dan Yuan Qiusuang adalah murid dari 2 tetua lainnya, jadi dia tidak punya hak untuk menghukum mereka. Selain itu, kedua tetua itu adalah orang-orang yang sangat sulit untuk diprovokasi. Selain itu, latar belakang keluarga Yin Yan tidak kecil, jadi meskipun dia marah, persaingan besar sekte semakin dekat, jadi dia tidak berani bertindak gegabah dan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Sebaliknya, dia diam-diam memberitahu Zhang Linghua tentang masalah ini, dan Zhang Linghua juga menyuruhnya untuk menahan diri dan menunggu sampai setelah kompetisi sekte. Sekarang, ketika dia melihat orang yang telah menyelamatkan Mei Dong, hari itu, dia terkejut dan memiliki kesan yang baik tentang dia. "Tahukah Anda latar belakang orang ini?"
Petik 2. Mei Dong, menggelengkan kepalanya dan dengan malu-malu menambahkan setelah beberapa lama, aku hanya merasa bahwa dia tak terduga. Tak terduga. He Yanrong sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkan dinginnya kata-katanya, matanya tidak pernah meninggalkan Yun Xiao sejenak, tetapi menjadi sangat lembut. Sinar cahaya lain melesat ke platform pengamatan, seorang lelaki tua kurus berjubah biru menyapu pandangannya ke kerumunan, tanpa menyapa siapapun, dia melangkah menuju kursi di depannya. Namun, tidak ada dari mereka yang merasa bahwa itu tidak pantas, sebaliknya, mereka semua berdiri dan membungkuk dengan sopan kepada lelaki tua itu, banyak tetua tampaknya sangat hormat, bahkan dia Yanrong buru-buru berdiri dan menyapa, Penatua Feng. Orang tua itu tidak menanggapi dan langsung pergi ke tempat duduknya sendiri, dia duduk seolah-olah tidak ada orang di sekitar dan langsung menutup matanya untuk beristirahat. Kerumunan di platform tontonan tidak merasa bahwa tindakan Penatua Feng tidak pada tempatnya, sebaliknya, mereka merasa bahwa itu masalahnya, namun, ketika mendarat di mata kerumunan di bawah, itu menyebabkan kegemparan. Siapa orang tua itu? Apakah orang tuanya tahu bahwa dia sangat keren? Apakah kamu ingin mati? Itu Penatua Feng, kepala 10 tetua besar Sekte Biduk. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Master Sekte Zhang. Wolf, orang tua yang saya bicarakan adalah Grandmaster bela diri bintang 1 di sana, jangan kau kaitkan kata-kataku dengan tetua Feng yang dihormati, apakah kamu ingin mati? Ying Luo, adikmu, kamu jelas berbicara tentang Penatua Feng. Yi, bagaimana mungkin aku tidak mengenal Penatua Feng? Kamu bocah kecil, hatimu benar-benar penuh kebencian, kamu benar-benar ingin menarik kebencian padaku, hari ini aku akhirnya melihat wajah aslimu, persahabatan kita berakhir. Yun Xiao menoleh untuk melihat Penatua Feng, jika dia meliriknya secara tidak sengaja, dia akan menemukan lelaki tua itu biasa dan biasa-biasa saja seperti dia, bahkan jika dia meliriknya dengan ringan, dia tidak akan menemukan sesuatu yang istimewa tentang dirinya, namun, jika seseorang melihat lebih dekat pada saya, orang akan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat wajah aslinya, itu hanya memberi seseorang rasa kesurupan, dan wajahnya samar-samar terlihat. Orang tua ini sangat kuat, sangat mungkin dia adalah kaisar bela diri setengah langkah. Yun Xiao mengerutkan kening dalam hati, dia tidak tahu apakah lelaki tua itu telah diikat oleh Tan Dijun, jika tidak, dia akan berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya ketika dua kaisar bela diri setengah langkah menyerangnya pada saat yang sama. Haha, Master Sekte Liang juga ada di sini, maaf karena tidak menyambut Anda. Di platform pengamatan, He Yingrong berdiri sambil tersenyum, di bawah perlindungan sekelompok orang, seorang pria parubaya berbaju putih berjalan sambil tersenyum, dia berpakaian seperti seorang sarjana dan memiliki aura seorang pemimpin sekte. Dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Bulan Baru, Xiao Minghui. Sekte Bulan Baru bukanlah kekuatan lokal yang lemah di kota Southfire, dan telah memainkan peran yang sangat penting dalam melawan kamar dagang. Sekali lagi, Yun Xiao melihat wajah yang dikenalnya, Liang Kuan juga berada di kerumunan di belakang Xiao Minghui, tetapi dia memiliki wajah lurus dan tatapan linglung, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang sangat dalam di dalam hatinya. Ada juga seorang pria yang sedikit lebih tenang, yang terlihat mirip dengan Liang Kuan, mengikuti di belakang Xiao Minghui, dia harus menjadi wakil pemimpin sekte, Liang Ye. Penatua He terlalu sopan, sudah merupakan kehormatan besar bagi Minghui untuk memiliki Penatua Yu yang menemaninya. Xiao Minghui lembut dan anggun, dia menanggapi dengan sangat murah hati dan tepat, semua orang sudah akrab satu sama lain. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu di samping Xiao Minghui membelai janggutnya dan tertawa, bisa berbicara dengan Master Sekte Xiao, Yu ini telah banyak diuntungkan. Dia membuat gerakan mengundang dan mengatur agar Xiao Minghui duduk di sisi kiri barisan depan, sementara dia sendiri duduk di antara He Yingrong dan Penatua Feng di sisi kanan, dia jelas yang kedua dalam komando di antara para tetua, dan kekuatannya juga luar biasa. Masih ada 4 kursi kosong di tengah, mungkin disediakan untuk beberapa orang dengan status tertinggi di kota Southfire. 10 tetua besar dari Sekte Biduk semuanya telah tiba. Saya telah melihat beberapa tetua muncul berturut-turut beberapa hari ini, dan sekarang mereka semua ada di sini. Setelah kedatangan Penatua Yu, ke-10 tetua Sekte Biduk tiba, dengan tetua Feng sebagai pemimpin mereka, matanya masih tertutup,
dan dia tidak memperhatikan dunia luar. Yang terakhir adalah tertinggi bela diri bintang 1, Tetua Lu. Omong kosong, apakah kamu tidak tahu hari apa hari ini? 20 murid yang akan berada di final ini pada dasarnya semuanya adalah murid dari para tetua ini, tentu saja, saya harus khawatir. Ya, dikatakan bahwa jika Anda bisa masuk 10 besar, para penatua pengajar juga akan memiliki manfaat besar. Anda harus tahu bahwa semua tetua ini adalah kehormatan bela diri dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan besar di kota Nanhuo. Lihat, 2 master sekte dari sekte Wufu telah tiba. Pemimpin sekte dari sekte Biduk, Zhang Linghua, dan pemimpin sekte dari sekte Kalajengking Langit, Li Fengyu. Yun Xiao melihat ke arah seberkas cahaya dan melihat beberapa sosok di galeri tampilan. Pria di sebelah kiri mengenakan jubah hijau panjang, dengan mata yang dalam dan gelap, tetapi wajahnya sedikit pucat, dan dia tampak bersemangat. Orang di sebelah kanan berpakaian kabut tipis loyi, dia memiliki fisik yang relatif kuat, dan setiap gerakannya mengungkapkan semacam ketenangan yang tidak tergesa-gesa. Itu adalah pemimpin sekte Skorpion Langit, Li Fengyu. Kedatangan keduanya langsung menarik perhatian semua orang di galeri tontonan, bahkan Penatua Feng membuka matanya sedikit dan mengangguk pada mereka berdua. Yun Xiao dengan hati-hati mengirim indera ilahinya, tetapi segera diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Sebaliknya, kekuatan mengikuti indera ilahinya dan mengikutinya, ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan tegas memotong indera ilahinya, berpura-pura menjadi pembudidaya biasa dan menatap beberapa orang di antara penonton dengan kekaguman. Zhang Linghua sedikit mengernyit dan melirik Yun Xiao dengan ekspresi curiga di wajahnya, tetapi dia hanya mendengus ringan dan tidak menganggapnya serius. Saudara Zhang, ada apa? Li Fengyu melihat ada yang salah dengan ekspresinya dan bertanya dengan heran. Aku baik-baik saja. Zhang Linghua menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudara Li, silakan duduk. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka maju dan duduk di kursi di sebelah kiri di tengah, menyisakan 2 kursi kosong. Mata semua orang dingin, mengetahui bahwa mereka ditinggalkan untuk kamar dagang. Meskipun ada perkelahian tersembunyi yang terus-menerus, semua orang masih rukun secara harmonis di permukaan. Kekuatan Li Fengyu ini sangat kuat, dia benar-benar mendirikan penghalang indera ilahi. Saya tidak tahu latar belakangnya. Faktanya, bukan karena indera ilahinya tidak cukup kuat, tetapi jika dia terlalu kurang ajar, dia akan segera ditemukan oleh pihak lain. Namun, selama dia belum mencapai pangkat tertinggi bela diri, dia tidak perlu terlalu khawatir. Setelah Zhang Linghua duduk, dia berkata, ayo mulai. Di belakangnya, Penatua Yu berdiri dan mengirimkan suaranya, jangan menunggu Lei Qian. Zhang Linghua melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia berkata dengan dingin, kami sudah siap, karena mereka tidak ingin datang, maka mereka tidak perlu datang. Penatua Yu menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berjalan ke depan. Dia berkata dengan keras, hari terakhir kompetisi sekte Biduk sekarang akan dimulai. Sekarang, sesuai urutan undian, silakan masuk ke arena satu per satu. Haha, pemimpin sekte Zhang, kami hanya terlambat setengah langkah, dan Anda akan menolak kami. Petik 2. Suara yang jelas datang dari kejauhan dan bergema di seluruh gunung. Semua orang melihat keluar, tetapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Itu kosong di luar gunung, jadi dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Zhang Linghua mencibir dan melambaikan tangannya. Semua orang merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka, dan mereka merasa sangat nyaman. Itu bertiup ke arah gunung, dan sinar cahaya putih melonjak dari puncak gunung, membentuk tirai tipis yang menutupi seluruh puncak gunung, mengisolasinya dari dunia luar. Haha, pemimpin sekte Zhang terlalu pelit. Suara itu terdengar lagi, dan gelombang suara menyebar di udara seperti gelombang, mendorong pertahanan putih dan mengubah bentuknya. Kapal perang matahari emas tingkat ke-7 muncul di langit, menghalangi matahari. Seluruh gunung menjadi gelap. Kapal perang perlahan mendekat, seolah-olah akan menabrak pertahanan. Wajah semua orang di platform tontonan berubah, masing-masing dari mereka memelototinya. Para pembudidaya rock di bawah semuanya terkejut juga, dan ketakutan menyebar di hati mereka. Semua orang tahu hubungan antara kamar dagang dan pasukan lokal. Zhang Linghua berdiri dari kursinya dan berkata dengan tatapan tajam, Yinglin, datanglah ke sekte Biduk saya di kapal perang. Saya sangat berharap Anda bisa memberi saya penjelasan. Tawa hangat datang dari kapal perang.
dan beberapa sosok muncul darinya. Pria yang memimpin mengenakan jubah ungu dengan pola naga disulam di atasnya. Dia menyeringai dan membuat segel tangan. Kapal perang matahari keemasan segera berubah menjadi miniatur kapal yang dia pegang di telapak tangannya. Pria ini tidak lain adalah Presiden Cabang Kamar Dagang Angin Petir di kota Southfire, Yinglin. Dia tertawa sambil memegang kapal perang matahari keemasan. Pemimpin Sekte Zhang, kamu terlalu khawatir. Kapal perang matahari emas ini adalah hadiah saya untuk bintang-bintang yang sedang naik daun dari Sekte Biduk. Ini hadiah untuk juara kompetisi. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan gempar, semuanya terkejut. Meskipun kapal perang matahari emas hanyalah item tingkat ke-7, nilainya pasti di atas senjata mistik tingkat 8 biasa. Di era ini di mana alkemis dan semua jenis harta karun alam langka, bahkan Kaisar Bela Diri jarang memiliki artefak mistik tingkat 9, senjata mendalam tingkat 8 pada dasarnya adalah senjata mendalam paling berharga yang diimpikan setiap pembudidaya. Ekspresi murid-murid muda dari Sekte Biduk di platform pandang sedikit berubah, mengungkapkan ekspresi terkejut dan ketidakpastian. Kapal perang ini terlalu besar dan pada dasarnya mereka tidak berguna, tetapi jika mereka melelangnya, mereka pasti bisa menukarnya dengan persenjataan tingkat 8 berkualitas rendah. Hanya memikirkannya saja membuatnya bersemangat, terutama Cheng Yu, yang merupakan favorit untuk memenangkan kejuaraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan telapak tangannya berkeringat. Jarang pemimpin sekte Ni begitu bijaksana, kata Zhang Linghua dengan acuh tak acuh, namun, jangan membuat langkah besar lain kali. Zhang ini hampir langsung mengaktifkan gunung yang melindungi formasi besar dan meledakkan kalian semua menjadi ampas. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan semua pembudidaya yang membuat keributan tiba-tiba tutup mulut. Baru saat itulah dia mengingat hubungan antara kedua faksi. Kata-katanya dipenuhi dengan kedinginan dan penghinaan terhadap pihak lain. Haha. Pemimpin Sekte Zhang pasti bercanda lagi. Formasi pelindung gunung kecil Sekte Biduk hanyalah mainan untuk dimainkan anak-anak, tidak perlu disebutkan di mata Kamar Dagang Angin Petir kami, itu cukup baik untuk menakut-nakuti anak-anak. Gao Lin terbang turun dari langit bersama yang lain, dan setelah serangkaian komentar sarkastik, dia tertawa dan berkata, hari ini adalah acara besar Sekte Anda, jangan bicara tentang hal-hal membosankan ini. Memang, silakan duduk di sini, kata Li Fengyu juga dengan wajah gelap, jika bukan karena acara akbar Sekte Biuk hari ini, kamu mungkin tidak akan bisa kembali, haha. Culin tidak keberatan dan duduk di samping mereka berdua. Ngomong-ngomong, saya pernah melihat Penatua Liu dari Sekte Kalajengking Surgawi sebelumnya, mengapa dia tidak muncul untuk waktu yang lama? Apakah dia mengalami kecelakaan? Petik 2. Anda. Ekspresi Li Fengyu berubah drastis, aura di tubuhnya bergerak, dan dia dengan marah berkata, seperti yang diharapkan, itu perbuatanmu. Dia mengepalkan kelima jarinya begitu erat sehingga mereka mengeluarkan suara berderak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bagus, bagus, ini sangat bagus. Qiulin mencibir puas, menyilangkan kakinya, dan berhenti berbicara. Orang di sampingnya jauh lebih tenang, dia juga duduk di kursi keempat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Linghua melirik pria itu, pupil matanya menyusut, sampah ini terlihat asing, apakah dia antek baru dari Kamar Dagang Angin Petir Anda? Wajah orang keempat, sedikit bergerak-gerak, dan jejak kemarahan melintas di matanya, kemudian, dia kembali ke ekspresi tenangnya dan tidak menjawab. Haha, aku hampir lupa memperkenalkanmu, kata Gao Lin sambil tertawa, ini adalah Presiden Dewan Bisnis Burung Bangau Langit, Fang Tianhe. Semua orang seharusnya pernah mendengar tentang dia, kan? Mereka tidak menyembunyikan kata-kata mereka sama sekali, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka semua basah kuyup dengan keringat dingin. Jika ada orang lain yang berbicara seperti itu, mereka akan dibunuh oleh pihak lain. Yun Xiao terkejut saat dia melihat Fang Tianhe. Ternyata pria ini adalah Presiden Serikat Pekerja Skycrane, yang mendekati Serikat Pekerja The Purple Cloud. Dia memang bersekongkol dengan Serikat Buruh Angin Petir, dan dari kelihatannya, dia masih mengikuti jejak Wulin. Asosiasi Pedagang Bangau Langit. Alis Zhang Linghua berkerut, tetapi ekspresinya rileks dan dia tersenyum. Presiden Qian, Anda pasti bercanda, ada begitu banyak kamar dagang lain-lain di Serikat Pedagang, ratusan dari mereka menghilang setiap hari dan ratusan yang baru didirikan. Perubahannya terlalu cepat, bagaimana saya bisa tahu begitu banyak?
Mungkin suatu hari, kamar dagang angin petir akan tiba-tiba menghilang, itu tidak mengherankan sama sekali. Haha, pemimpin Sekte Zhang berkata begitu, tidak ada kamar dagang yang akan bertahan selamanya di dunia ini, dan tidak ada kekuatan yang akan berdiri tegak selamanya. Yinglin sepertinya tidak keberatan sama sekali, dia tersenyum dan berkata, namun, kamar dagang angin petir adalah anggota tetap aliansi bisnis, pada saat itu menghilang, saya khawatir Sekte Biduk dan Sekte Kalajengking Surgawi akan lama hilang. Ekspresi suram muncul di wajah Li Fengyu saat dia mendengus, anggota tetap. Konvensi seni bela diri dan sihir Serikat Pedagang akan diadakan di kota Songyue dalam sebulan, dikatakan bahwa beberapa keberadaan yang sangat kuat telah muncul kali ini, bisakah kamar dagang angin petir mengamankan posisi mereka kali ini? Saya tidak optimis tentang kalian, dan saya berencana pergi ke kota Songyue untuk membuka taruhan dan bertaruh bahwa kalian akan kalah, aku akan kembali setelah menghasilkan banyak uang. Selamat datang, pemimpin Sekte Li, kata Yinglin sambil tersenyum, Anda dipersilakan untuk memberi kami Vitality Stone, kamar dagang angin petir pasti akan mengumpulkan banyak uang untuk bertaruh dengan Anda. Kata-kata beberapa orang itu penuh dengan ejekan, saling menyerang, tidak mau mundur sedikit pun, dan bau mesiu juga semakin kuat, namun, mereka semua mengendalikan diri dengan sangat baik dan tidak bergerak, semua orang adalah rubah tua, tidak apa-apa jika mereka bertarung secara verbal, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi masalah yang sangat membahayakan tulang dan vitalitas mereka. Ketika mereka hampir selesai saling menyerang, Zhang Linghua berkata, mari kita mulai kompetisi. Penatua Yu menganggukkan kepalanya sedikit sebelum melangkah maju dan berteriak, semua murid, silakan masuk ke arena sesuai dengan urutan undian. Untuk memilih 10 pro murid dengan cara yang paling masuk akal, aturan kompetisi Sekte Biuk juga sangat masuk akal, mereka akan dibagi menjadi 2 sekte sesuai dengan basis kultivasi mereka, dan mereka akan menarik undian untuk bertarung satu sama lain, dengan cara ini, mereka dapat menghindari murid dengan kekuatan yang sama tersingkir satu sama lain secara maksimal. Yang pertama naik ke atas panggung adalah Mei Dong, dia dengan lembut melompat dari platform pengamatan, seperti bunga hijau kecil yang tiba-tiba mekar, kupu-kupu di gaun panjangnya menari bersama tubuhnya, memancarkan keindahan sederhana dan alami di pegunungan, menyebabkan mata semua orang berbinar. Mei Dong, melompat ke arena terbesar dan melirik Yun Xiao, yang ada di kerumunan, ketika dia melihatnya tersenyum padanya, dia tersipu dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tuan Muda Yun, gadis kecil ini sepertinya tertarik padamu, kata Ping Yingyi lembut. Yun Xiao menoleh dan berkata, apakah kamu cemburu? Ping Yingyi, Yingluo, ekspresi kekaguman muncul di mata Gao Lin saat dia memuji, gadis kecil ini benar-benar tidak buruk, dia cantik dan berbakat, sayang sekali dia melemparkan mutiara di depan babi. Murid Sekte Biuk lainnya dengan lembut terbang ke arena, terlihat sangat gugup, dia hanya seorang Grandmaster bela diri bintang 3, dan dia memegang pedang berharga tingkat ke-6, dia menangkupkan tinjunya ke arah Mei Dong, dan berkata dengan senyum pahit, saudari junior Mei, tolong tunjukkan belas kasihan nanti dan beri aku wajah. Mei Dong, tersenyum, kakak senior Yun, kamu terlalu rendah hati, tolong beri jalan kepada junior sister. Kakak senior Yun menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dia mengambil pedang dan melambaikannya, adik muda, tolong, saya akan melakukan yang terbaik, tolong jangan pelit dengan ajaranmu. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, dengan infus ki vital, pedang berharga itu mengeluarkan suara gemetar dan menyerang lebih dulu, dia tahu kesenjangan antara dia dan Mei Dong, jika dia telah melakukan langkah pertama, dia mungkin bisa bertahan lebih lama, dan bahkan memiliki peluang untuk menang. Mei Dong, berdiri tak bergerak, dia mengulurkan tangannya dan bergerak maju, lengannya bergerak sedikit seperti burung air hijau yang berenang ringan, kekuatan tak terlihat muncul di sekitar tubuhnya, membentuk penghalang pertahanan melingkar. Dentang, pedang berharga kakak senior Yun langsung turun dan mendarat di penghalang pertahanan, bilahnya berhenti di tengah jalan, diblokir oleh tekanan spiritual dan tidak bisa masuk lebih dalam. Apa? Mata kakak senior Yun membelalak tak percaya, butir-butir keringat dingin seukuran kacang menetes di dahinya, bagaimana kesenjangannya bisa begitu besar. Dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan, apa yang harus dia lakukan?
Buka segelnya. Dia meraung kaget dan marah. Kekuatan Yuan yang melonjak dengan gila-gilaan mengalir ke senjata mendalam tingkat ke-6, dan cahaya pedang langsung tumbuh secara dramatis. Tekanan spiritual yang dirasakannya tidak lagi sekuat sebelumnya, dan secara bertahap menembus senjata. Ekspresi Mei Dong tidak berubah, meskipun kekuatan pertahanannya terus-menerus dihancurkan, dia masih nyaman, dia menarik tangannya, dan pertahanan melingkar langsung menghilang, cahaya pedang tiba-tiba menusuk ke atas, dan dia dengan ringan melangkah mundur, kelima jari tangan kanannya tertutup rapat, dan dia menamparkan bagian belakang pedang. Ledakan, pedang berharga itu langsung terguncang ke samping, dan kekuatan yang kuat bertabrakan dengan cahaya pedang, serangan balik membuat lengan kakak senior Yun mati rasa, dan dia tidak bisa menahan gagangnya. Setelah Mei Dong menyerang dengan telapak tangannya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan meninju bahu kanan senior Brother Yun dengan tangan kirinya, mengirimnya terbang keluar dari arena. Seluruh kompetisi hanya berlangsung selama beberapa napas, itu sederhana dan jelas, tanpa kecerobohan, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian seluruh tempat meledak dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Wajah Mei Dong tenang, dan dia bahkan tidak menarik napas, dia berdiri di sana dengan tenang setelah mengirimkan telapak tangan dan kepalan tangan, di bawah tepuk tangan kerumunan, dia membungkuk tidak dengan rendah hati atau sombong, terima kasih telah membiarkan saya menang, kakak Yun senior. Direkomendasikan untuk seorang teman, buku baru. Ngomong-ngomong, saya ingin mendiskusikan topik dengan semua orang, bagaimana bisa begitu rumit untuk mengejar seorang gadis. Tentu saja, tidak cukup hanya mengandalkan kecantikan dan ketulusan, terkadang, beberapa keterampilan dibutuhkan. Setelah menguasai keterampilan ini, bahkan jika Anda jelek dan miskin, Anda masih memiliki peluang besar untuk memenangkan hati seorang wanita. Sekarang, saya akan menaruh semua pengetahuan hidup saya di WeChat 0 publik 0 nomor umum. Thais menyambut mereka yang memiliki ambisi untuk bertarung. Kakak senior Yun berdiri dari luar arena, dia merasa sisi kanannya mati rasa dan dingin, dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dia tersenyum pahit dan berkata, itu karena junior sister terlalu kuat, kakak laki-laki yakin akan kekalahannya, dia tidak berpikir ada yang perlu dipermalukan, jadi dia menyingkirkan pedang berharga itu dan kembali ke platform pandang. Mata Li Fengyu berkedip saat dia memuji, Sekte Biuk memang penuh dengan orang-orang berbakat, tidak hanya memiliki Cheng Yu, yang dekat dengan alam kaisar bela diri, tetapi bakat Mei Dong, bahkan lebih tinggi dari Cheng Yu. Zhang Linghua tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Wajah Gao Lin dipenuhi dengan keheningan, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk mengejeknya. Ketika 18 murid lainnya yang berpartisipasi di platform menonton mendengar pujian Li Fengyu, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Mata Cheng Yu bersinar dengan sedikit keganasan, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Yuan Qiushuang juga ada di antara mereka, wajahnya lebih menakutkan dari wajah orang lain, dan jari-jarinya hampir menggali telapak tangannya. He Yingrong juga sangat puas dengan penampilan Mei Dong, dia menganggukkan kepalanya setuju untuk menunjukkan dorongannya. Murid-murid yang datang berikutnya juga bertarung dengan sangat sengit, para seniman bela diri di sekitarnya berteriak lagi dan lagi, tidak ada lagi konfrontasi santai seperti yang pertama, tapi, Yun Xiao sama sekali tidak tertarik dengan semua ini, dia terus menguap dan hampir tertidur. Baru setelah Cheng Yu, murid nomor 1 di antara murid-murid muda, naik, dia membuka matanya sedikit, ingin melihat seberapa kuat anak ini. Lawan Cheng Yu menghela nafas dan bergumam tentang betapa sialnya dia adalah Grandmaster bela diri bintang 5 yang gemuk besar, dia membawa palu besar dan berjalan ke ring dengan cara yang lucu, yang menyebabkan ledakan tawa. Tuan pria gendut itu berdiri di atas panggung dengan wajah muram, dia tiba-tiba berteriak, Bai Zimo, semangatmu dan seriuslah. Jika kamu tidak tampil sebaik mungkin, kamu akan berada di waktu yang baik. Gemuk pria gendut itu bergoyang dan dia buru-buru membangkitkan semangatnya, dia meletakkan palu besar di atas panggung dan auranya terus meningkat. Aksinya yang lucu membuat kerumunan tertawa terbahak-bahak, Cheng Yu tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan lembut, saudara muda Bai, jangan terlalu gugup. Bai Zimo mendengus, Anda adalah lawan saya, bagaimana saya bisa tidak gugup? Kakak senior Cheng, bisiknya, biarkan aku bertahan sedikit lebih lama, jika aku dirobohkan olehmu setelah beberapa gerakan,
tuanku akan memarahiku sampai mati. Ekspresi licik melintas di wajah pria gendut itu, saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergerak, kakinya yang pendek dan gemuk menendang palu tembaga, dengan dentang, palu itu terbang seperti meteor dan tiba di depan Cheng Yu dalam sekejap. Kali ini, serangannya secepat kilat, cahaya pada palu menjadi lebih terang, seperti bola api yang memancarkan cahaya yang intens. Bai Zimo mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, berencana untuk berhasil dengan serangan diam-diam. Ini turun terlalu tiba-tiba, dan orang-orang di sekitar tidak bereaksi tepat waktu. Mereka semua memarahi gemuk ini karena terlalu licik. Murid Cheng Yu menyusut dan ekspresi ejekan muncul di wajahnya saat dia mendengus dalam hati, beberapa gerakan. Apakah Anda pikir Anda dapat mengambil beberapa gerakan dari saya? Tanpa berpikir, dia melemparkan pukulan ke palu besar dengan tinjunya yang telanjang. Ledakan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, palu tembaga itu benar-benar diblokir oleh pukulan kecil, di bawah tekanan yang sangat kuat yang dipancarkan dari ujung tinju Cheng Yu. Palu itu tiba-tiba memantul, palu besar itu berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi oval, kemudian, itu memantul, dan kekuatan besar dari pantulan semuanya ditransmisikan ke Bai Zimo. Dengan mendengus dingin, Cheng Yu sekali lagi mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan mengejar palu. Dengan ledakan, palu itu mempercepat kekuatannya dan langsung mengenai tubuh Bai Zimo, membuatnya terbang dengan tubuhnya yang gemuk. Bai Zimo bahkan tidak berhasil mengeluarkan suara sebelum dia berubah menjadi bintang jatuh dan dikirim terbang ratusan meter, jatuh ke lembah. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap tindakan tercela dan licik Bai Zimo. Mereka menyadari bahwa lemak itu tidak lagi terlihat, semua orang terkejut. Bai Zimo, Tuan Bai Zimo, yang berada di platform tampilan, terkejut, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke lembah. Wajah Cheng Yu dingin saat dia berdiri di atas panggung, matanya menyapu platform pengamatan dengan puas, terutama berhenti sejenak pada Mei Dong Er sebelum menghilang. Ekspresi Penatua Yu menjadi gelap saat dia berkata, Cheng Yu, pukulanmu itu telah menentukan hasil pertempuran, jadi mengapa kamu menindaklanjuti dengan serangan telapak tangan? Dengan pukulan yang begitu berat, nyawa Bai Zimo dalam bahaya. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam persaingan antara sesama murid, kamu harus berhenti setelah selesai? Cheng Yu bisa mendengar nada mencela yang mendalam dalam kata-katanya dan mendengus tidak puas. Itu adalah babi gemuk sialan yang menyergapku lebih dulu. Penatua Yu tidak mengutuk orang yang menyelinap menyerang, tetapi malah menyalahkanku karena kejam. Jika bukan karena kekuatanku yang luar biasa, aku khawatir aku akan menjadi orang yang terbaring di arena sekarang. Saya ingin tahu apakah Penatua Yu juga akan menegakkan keadilan untuk saya saat itu. Kemarahan melintas di wajah Penatua Yu dan dia hendak memarahi. Zhang Linghua mengangkat tangannya dan menghentikannya. Selanjutnya, melihat bahwa Master Sekte juga keluar untuk melindunginya, Cheng Yu diam-diam senang dan terbang kembali ke tribun. Murid ini cukup menarik, pemimpin Sekte Zhang, kata Gao Lin tiba-tiba sambil tersenyum. Sekte Biduk memang penuh bakat dan tidak kekurangan orang apapun. Sama denganmu, jawab Zhang Linghua dengan acuh tak acuh. Penatua Yu juga menganggap bahwa tidak pantas untuk berdebat dengan Cheng Yu dalam situasi ini, jadi dia mengumumkan dimulainya babak berikutnya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia juga tidak menyukai Cheng Yu. Ping Yingyi mencibir, orang ini mengira dia pintar dan ingin memamerkan kekuatannya. Pada akhirnya, dia meninggalkan kesan yang sangat buruk pada bos besar ini. Dia bahkan memuji dirinya sendiri dan puas diri. Dia begitu penuh dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa mencapai hal-hal besar. Hasil 10 besar diumumkan dengan sangat cepat. Babak berikutnya adalah pertarungan peringkat antara 10 besar. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Sudah menjadi fakta bahwa mereka telah menjadi murid pribadi Master Sekte. Adapun pertarungan peringkat 10 besar, hanya sedikit orang yang memiliki pemikiran seperti itu, karena hanya 3 teratas yang bisa mengajukan permintaan kepada Master Sekte. Cheng Yu dan Si Kaisan pada dasarnya telah diputuskan secara internal, dan hanya ada satu tempat yang tersisa, hanya sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk memperjuangkannya. Zhang Linghua memandang kerumunan yang bersemangat tinggi dan tersenyum. Saya sama dengan Anda Emua saat itu. Saya berjalan keluar dari arena ini,
saya berharap Sekte Biduk bisa menjadi salah satu sekte teratas di wilayah timur. Setiap orang yang berbicara tentang Sekte Biduk saya akan dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Aku pasti tidak akan mengecewakan Master Sekte. 10 dari mereka merasakan darah mereka mendidih saat mereka berteriak serempak, suara mereka mengguncang lembah dan bergema terus-menerus, bahkan ekspresi Gao Lin sedikit berubah. Zhang Linghua mengangguk puas, memberi isyarat kepada Penatua Yu untuk melanjutkan. Penatua Yu mengeluarkan 10 bola kecil, ada 5 kelompok angka di sini, jika Anda mendapatkan 2 dengan nomor yang sama, Anda harus bersaing. 10 sinar cahaya melesat keluar dari tangannya, ke-10 murid itu terkejut dan mengejar mereka satu demi satu, masing-masing dari mereka mengulurkan tangan untuk mengambil cahaya. Cheng Yu meraih satu terlebih dahulu dan merentangkan tangannya, bola cahaya mengembun menjadi bola kecil di tangannya, dengan satu merah cerah di atasnya. Hati rakyat lainnya menegang, dan mereka dengan hati-hati membuka tangan mereka, takut mereka akan memiliki nama yang sama dengan Cheng Yu. Di bawah cahaya yang berkedip-kedip, mereka mulai mengembun satu per satu. Ekspresi Mei Dong berubah drastis, kata, satu, jelas tercetak di bola di tangannya. Mata semua orang tertuju pada tangannya. Mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega, lalu sombong. Yuan Qiushuang tidak bisa menahan tawa dan berkata, Junior Sister Dong, benar-benar beruntung memiliki kesempatan untuk meminta saran kakak senior Cheng Yu, kita semua sangat iri. Wajah Mei Dong dipenuhi dengan keputusasaan, dan matanya tiba-tiba menjadi kosong dan tidak bernyawa. Cheng Yu sedikit tertegun, dan kemudian dia mendengus dingin, memperlihatkan senyum dingin. He Yingrong melihat dari jauh dan mengerutkan kening, dia melambaikan tangan kepada Mei Dong dan berkata, Dong jangan terlalu banyak beban psikologis, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menguji diri sendiri dan melihat seberapa besar jarak antara Anda dan Cheng Yu, saya pikir ini adalah hal yang baik. Mei Dong mengerutkan bibir pucatnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ada apa? Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? He Yingrong terkejut dan mengerutkan kening. Mei Dong tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, tidak, aku tidak. He Yingrong menepuk pundaknya untuk menyemangatinya, jangan terlalu banyak menekan diri Anda, lakukan saja yang terbaik. Adapun Cheng Yu, meskipun dia mengirim Bai Zimo terbang dengan satu gerakan, dia tidak akan berani melakukan itu padamu. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Hati Mei Dong terasa hangat saat dia menjawab dengan lembut, bola plat nomor ada di tangannya dan sudah dihancurkan menjadi bola, itu benar-benar tidak berbentuk. Setelah mengundi, Penatua Yu berkata, mari kita mulai, Anda mungkin tidak dapat menampilkan potensi penuh Anda di pertandingan sebelumnya, babak ini akan menjadi pertandingan terberat bagi semua orang, karena kekuatan sesama anggota sekte tidak dapat diuji. 2 orang nomor 1, naik ke panggung sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Cheng Yu menatap langit dan tertawa, dia terbang turun dari platform tontonan dengan cara yang sangat riang. Wajahnya masih mempertahankan senyum tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan pertandingan sama sekali, dan hanya bermain-main. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memiliki sikap seperti itu. Semua orang menunggu untuk melihat siapa orang sial yang akan dia hadapi. Mereka melihat Mei Dong, bunga hijau kecil ini, melayang ke bawah, wajahnya pucat, tapi itu membuatnya terlihat lebih murni dan mengharukan. Apa? Itu dia. Semua orang terkejut, menggelengkan kepala dan menghela nafas menyesal. Citra Mei Dong, yang segar dan menyenangkan serta kekuatan luar biasa langsung menjadi yang memiliki penggemar terbanyak. Ketika semua orang melihat bahwa lawan Cheng Yu adalah dia, mereka semua menunjukkan wajah pahit dan menghela nafas. Cheng Yu mengulurkan tangannya dengan anggun dan terkekeh. Junior Sister Mei dikenal sebagai orang paling berbakat di Sekte Biduk. Saya telah menderita karena saya tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Hari ini, saya dapat memenuhi keinginan saya secara kebetulan. Mei Dong menarik napas ringan untuk menenangkan dirinya. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia mengarahkannya ke Cheng Yu. Dia memarahi, kakak laki-laki Cheng, saya akan melakukan yang terbaik. Saya tidak peduli siapa lawan saya harus masuk 3 besar. Bersambung.